Sejarah Monumen Tugu Palagan Desa Blik. Agresi Belanda kedua tahun 1947. Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana pada saat itu juga penduduk Jepang telah diakhiri dikarenakan adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika dan sekutunya. Sehingga pimpinan kerajaan Jepang memerintahkan pasukan Jepang yang ada di Indonesia untuk kembali dan ditarik ke negaranya. Pada saat itu juga bangsa Belanda merasakan adanya peluang. Setelah Indonesia merdeka, bukan berarti lepas dari semua peristiwa, tetapi masih ada tekanan-tekanan yang imperialisme berdemi peristiwa masih saja terjadi. Terbukti pada tahun 1947, Belanda mengadakan agresi militernya yang kedua. Pada agresi Belanda kedua, negara Belanda mengirimkan bala tentara di wilayah Indonesia yang dianggap memiliki nilai strategi. Mereka juga mengirimkan dukungan alat peralatan yang cukup canggih, baik sarana komunikasi maupun sarana transportasi dan persenjataan tempur. Seperti kendaraan angkutan personil yang berupa truk, jeep, dan juga kendaraan lapis baja, dan peralatan zeni, negara Belanda yang cukup modern. Di wilayah Jawa Tengah merupakan sentral perjuangan para pejuang dan elemen masyarakat untuk berusaha mengusir para penjajah, pada saat penduduk Jepang maupun Taklupu juga di Kabupaten Pemalang. Para tentara Belanda mengadakan invasinya sampai di wilayah kecamatan, dan setiap desa mereka mengadakan patroli. Pada tahun 1947, masyarakat di Kabupaten Pemalang, khususnya di Desa Blik, sudah mencium adanya tentara Belanda yang akan kembali untuk mengadakan di wilayah Blik. Blik merupakan bagian dari kecamatan wilayah Kabupaten Pemalang yang letaknya di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga. Bentuk geografi dari Desa Blik adalah perbukitan, yang merupakan rangkaian pegunungan dari Gunung Berapi Slamet yang memiliki ketinggian berkisar 3.432 mdpl. Dengan berjalannya waktu, sampailah tentara Belanda di wilayah Desa Blik dan sekitarnya. Mereka melalui jalur utama, yaitu arah Randu Dongkal, melalui Belik menuju Banyumas. Setelah pasukan Belanda mengadakan konsolidasi dengan pasukan tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, atas komando dari tentara BKR, rakyat Desa Belik dan sekitarnya bersama tentara BKR secara bersama-sama membuat rintangan jalur yang akan dilewati tentara Belanda dan kembali ke wilayah Pemalang, yaitu dengan membuat lubang di jalan dan merobohkan pohon-pohon besar yang berada di kanan kiri jalan. Dengan harapan para tentara Belanda tidak bisa kembali masuk, khususnya di Desa Belik dan ke wilayah Pemalang. Yang semula rombongan tentara Belanda dari Banyumas akan kembali ke Pemalang dengan pasukan seperti sedia kala. Namun, tentara Belanda mendengar bahwa di Desa Belik terdapat rintangan-rintangan pohon besar yang dirobohkan ke jalan, dan mereka tidak mungkin bisa menyingkirkan dengan tenaga manusia. Akhirnya, tentara Belanda kembali ke Kabupaten Banyumas, meminta bantuan tambahan pasukan yang berada di wilayah Banyumas untuk panser dan peralatan zeni dari Belanda untuk menyingkirkan pohon-pohon besar yang dijadikan rintangan itu. Setelah tiba di Desa Belik, tentara Belanda dengan mudahnya menyingkirkan rintangan tersebut dan peralatan zeni. Mereka bahkan memperbaiki jembatan-jembatan yang dirusak oleh tentara BKR dan TKR. Mereka biasa mendirikan kembali jembatan dengan menggunakan barli. Dengan melihat kekuatan tentara Belanda yang begitu besar dan semula pasukan tentara BKR dan masyarakat ingin mengadakan penghadangan, namun niat tersebut tidak jadi. Mengingat dan menimbang kekuatan pasukan kita sangat tidak mungkin menandingi kekuatan tentara Belanda. Dengan kejadian itu, para tentara Belanda sangat marah besar, sehingga tentara Belanda berperilaku sangat bengis dan kasar. Pada saat tentara Belanda melintasi perjalanan, dan saat itu tentara Belanda menemukan penduduk yang dicurigai. Dengan amarahnya, tentara Belanda menembak masyarakat yang tidak berdosa. Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat Belik dan sekitarnya, dengan semakin hari semakin mendapat perlakuan kasar. Masyarakat Belik yang didukung oleh para tentara BKR semakin berani.
Walaupun mereka hanya memiliki semangat dan memiliki tentara BKR yang bersatu dengan masyarakat hanya dengan semboyan merdeka atau mati. Kalau tidak merdeka, lebih baik mati. Mereka menyusun strategi untuk bisa membalas pasukan Belanda. Saat itu juga di wilayah Belik sudah ada pos tentara Belanda atau markas Belanda yang dijadikan. Pada tahun 1948, pasukan Belanda masih berada di Indonesia. Dan saat itu juga dengan kekuatan satu peleton yang dipersenjatai 3 pucuk senjata, yaitu 1 stand, 1 karaben, dan 1 pistol. Tentara BKR dan masyarakat Belik mengadakan penghadangan di mana tentara Belanda akan mengadakan patrol dari arah Randu Tongkal menuju ke markas Belanda yang ada di Belik. Mereka dengan 2 kendaraan, 1 ran truk dan 1 ran jeep di Duku Bentar, Desa Belik, mereka mendapatkan penghadangan dari pasukan tentara BKR. Penghadangan dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat pelaksanaan penghadangan di wilayah Duku Bentar, Desa Belik, sebelah utara Koramil Belik, kurang lebih 500 meter, tentara BKR di bawah pimpinan Letnan Suntoro menghadang dari sebelah barat jalan di sebuah ketinggian dengan membawa 1 senjata laras panjang, 1 karaben, dan 1 buah senjata stand. Sedangkan dari arah timur jalan ditempatkan bulsi untuk menyembunyikan ledakan senjata. Pada saat tentara Belanda melewati jalan, seketika itu rombongan tentara Belanda berhenti dan berusaha mencari tahu sumber ledakan tersebut. Dari arah barat, jalan pasukan tentara BKR di bawah pimpinan Letnan Suntoro memberondong tentara Belanda dari ketinggian. Dengan mudahnya, tentara BKR bisa melumpuhkan semua tentara Belanda yang berada di dalam truk tersebut. Kurang lebih tentara Belanda tewas. Dan ini merupakan sejarah yang tidak boleh dilupakan, bahwasanya dengan senjata apa adanya, tentara BKR bersama-sama rakyat bias menghabiskan tentara Belanda sebanyak itu. Nah, demikian itu sejarah Monumen Tugu Palagan Desa Belik. Jika ada yang kurang, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.